Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para soter semuanya? Ya, bertemu kembali dengan kita di sini di Nusword Channel. Untuk video kali ini memang dari saya buat ya untuk penjelasan dari mungkin bisa dipahami juga untuk kalian semua dari penonton juga untuk yang namanya metode pembuktian atau research methodology. Ya, di sini untuk metodologi search atau pembuktian ya, yang akan dibahas itu adalah mengenai teknik pengumpulan data. Nah, biasanya kalau kita di dalam sebuah penelitian, ya, itu kita akan melakukan yang namanya sebuah pengumpulan data ya, untuk mencari kebutuhan yang kita perlukan di dalam penyelesaian atau solusi masalah yang kita dapatkan di dalam penelitian kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di live video online dan streaming video online yang di minggu yang lalu atau di video sebelumnya, itu live streaming video online itu mengenai studi literatur. Mudah-mudahan ada di sana ya, dan juga para sobat semuanya yang seperti ini itu bisa memahami ya, di dalam sebuah research itu kita memang membutuhkan sebuah literatur review. Nah, setelah kita mendapatkan literatur review untuk mendukung dari masalah yang kita selesaikan dalam penelitian kita, kita membutuhkan yang namanya sebuah pengumpulan data. Nah, di sini nantinya akan saya jelaskan ya, mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam sebuah penelitian. Oke, ya, baiklah, kita simak langsung dalam video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa terlebih dahulu ya, silahkan share untuk video ini karena pastinya akan bermanfaat untuk yang lainnya, dan jangan lupa di subscribe jika memang video ini bermanfaat untuk kalian, dan supaya nanti jangan ketinggalan di untuk pembahasan kita pada kali ini ya, sedikit pembahasan kita adalah mengenai teknik pengumpulan data. Ya, di dalam sebuah research ya sangat diperlukan sekali ya untuk berbicara tentang data data yang akan digunakan di dalam penelitian tersebut. Ini sangat penting sekali, harus dilakukan. Nah, apa saja teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data tersebut? Nah, inilah nantinya yang kita bahas di pembahasan kali ini di dalam video. Nah, ini dia pembahasan yang akan kita bahas yang berbicara tentang yang namanya teknik pengumpulan data ya. Pastinya kita akan berbicara tentang bagaimana data itu akan digunakan, data itu akan diambil, dan pastinya kita berbicara tentang yang namanya data. Apa itu data? Ini terlebih dahulu yang perlu kita pahami sebelum kita mengetahui ya beberapa teknik yang kita lakukan di dalam bukan data dan sebuah riset atau sebuah penelitian. Nah, saya mengutip beberapa pendapat ahli ya. Di sini ada dua pendapat ahli menurut Liang Ji dan juga menurut Gordon Greenpeace. Ya, di sini Liang Ji mengatakan bahwa data adalah
hal, peristiwa, atau kenyataan lainnya apapun yang mengandung suatu pengetahuan. Yang dimana nantinya data tersebut atau peristiwa atau hal yang kenyataan lainnya tadi itu akan dijadikan dasar untuk melakukan penyusunan keterangan, kemudian pembuatan kesimpulan di dalam khususnya penelitian yang akan digunakan dan juga bagaimana penerapan kesimpulan atau keputusannya. Nah, ini dia yang dikatakan data yang dimaksudkan oleh Lien. Nah, kemudian menurut dari Gordon Lutefisk, ya, beliau mengatakan data itu adalah ibarat sebuah bahan mentah. Tapi, ya, bahan mentah ini tidak dikatakan dengan data jika bahan mentah itu tidak diolah. Nah, di bahan mentah tersebut, ya, yang dimana yang melalui pengolahan tertentu, yang nantinya bahan mentah tadi yang setelah diolah itu akan menghasilkan sebuah keterangan atau informasi. Nah, ini yang dikatakan yang namanya data. Nah, ini sudah jelas bahwa kedua pendapat ini yang mengenai data sangat terkait sekali di dalam sebuah penelitian. Ya, seperti Lian Ji mengatakan adalah sebuah peristiwa atau kenyataan lainnya yang mengandung suatu pengetahuan. Berarti apa? Data inilah yang nantinya akan diambil, dan data yang diambil ini tadi merupakan data yang real yang digunakan, yang nantinya akan dipertimbangkan, yang nantinya data-data bahan mentah tadi itu akan diolah, yang nantinya akan menjadi sumber informasi, yang dimana data yang diolah tadi atau bahan mentah tadi yang diolah, ya, atau sebuah peristiwa atau kenyataan yang diolah tadi itu akan menghasilkan sebuah informasi yang dijadikan sebuah dasar untuk menarik sebuah kesimpulan dalam sebuah penyusunan keterangan dalam sebuah penelitian pastinya. Nah, ini dia dikatakan dengan yang namanya data. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan yang namanya data. Jadi sangat jelas terlihat sekali, ya, bahwa di dalam sebuah penelitian itu memang sangat diperlukan yang namanya sebuah data. Kemudian, ya, data menurut sumber pengambilannya. Ini ada yang masuk ke dalam kategori data sumber, ada yang namanya data primer. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa di dalam pengambilan data yang kita ambil itu sumber pengambilannya itu kira-kira data itu dikatakan apakah data sumber atau dikatakan dengan data primer. Data primer di sini maksudnya adalah di mana data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya. Nah, ini biasanya juga disebut dengan yang namanya data asli. Sedangkan data sekunder itu data yang dikumpulkan dengan masukan dari beberapa sumber-sumber dan telah ada, misalnya seperti ada buku, ya kan, ya, perpustakaan, atau sebuah laporan, atau mungkin sebuah jurnal-jurnal dan lainnya. Data-data itulah yang nantinya akan diambil dan nantinya sebagai data yang kita lakukan dalam penelitian. Nah, ini masuk ke dalam namanya data sekunder. Data menurut waktu pengumpulannya itu ada data berkala, ada yang namanya cross section. Ya, data berkala di sini adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu, yang dimana data tersebut itu akan menggambarkan sebuah perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Itu dikatakan dengan nama data ya menurut kumpulan dari khususnya time series. Sedangkan yang kedua ada cross section. Ini adalah data yang terkumpul pada suatu tertentu yang untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan waktu itu. Ini yang masuk ke dalam pengumpulan waktu yang cross section. Adapun sifat ya dari sebuah data. Jadi data untuk
kita dapatkan data menurut sifatnya itu ada beberapa, kan ya. Ada yang dikatakan data kualitatif, ada yang dikatakan data kuantitatif. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, mengenai data kualitatif dan kuantitatif. Bagi kalian yang baru menyimak video ini, ya silakan nanti dicari di channel saya ini, di channel saya untuk video live streaming ya, live streaming video online yang berbicara tentang yang namanya data kualitatif dan kuantitatif. Jadi menurut sifatnya tadi, data itu ada kategori adalah data kualitatif atau yang data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk tidak bilangan, sedang kuantitatif adalah berbentuk bilangan. Data menurut tingkat pengukurannya ini ada 4 ya, data menurut pengukurannya. Ada yang dikatakan data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Nah, data nominal ini adalah data yang berasal dari pengelompokan beberapa peristiwa ya, pengelompokan data tadi berdasarkan dari kategori tertentu yang perbedaannya hanyalah di dalam menunjukkan perbedaan kualitatifnya. Nah, data ordinal ya, di sini data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya baik dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Sedangkan data interval ini data yang dimana jarak antara tiap objek ataupun kategori adalah sama. Nah, nanti di sana lah, di situ nampak kelihatan ada data yang artinya data tersebut itu tidak terdapat angka 0 mutlak. Nah, kalau data rasio di sini adalah data yang menghimpun semua ciri data ordinal dan juga data interval. Jadi data ordinal yang akan menjadi satu dengan data interval ini maka menjadi sebuah data rasio. Nah, artinya dilengkapi dengan titik nol. Nah, itu yang dikatakan yang namanya data rasio. Jadi ada 4 ya tingkatan dalam pengukuran ya, tingkatan dari sebuah data. Nah, ini sebagai contoh, kan ya. Anggap ini adalah sebuah hasil lomba. Ini adalah pemenangnya. Ada 3 orang yang akan diambil sebagai pemenang dari suatu lomba misalnya. Nah, di sini terdapat ya, yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Dari urutan 1, 2, 3 ini masuk ke dalam kategori data nominal. Ya. Sedangkan untuk khususnya kategori kelas ya, ini masuk ke dalam yang namanya data ordinal. Karena ini adalah masuk pengelompokan ya, berarti ada pengelompokan. Misalnya bahwa si Andri, oh ternyata ini juara 1, dia masuk ke dalam kelompok dari kelas 3 gitu. Dan dari setiap masing-masing dari pemenang lomba tersebut itu mendapatkan sebuah hadiah yang bervariatif dalam tadi. Ya, ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 75 juta, ada yang dapat 50 juta. Nah, ini ya sebagai contoh untuk masing-masing dari data-data. Oke. Selanjutnya di sini bagaimana pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ya adalah pencatatan peristiwa-peristiwa hal keterangan atau karakteristik sebagian dari atau keseluruhan dari elemen populasi yang akan menunjang di dalam penelitian kita. Ini dalam pengumpulan data yang dimasukkan. Jadi di dalam teknik pengumpulan data itu sendiri ya, itu ada yang dikatakan yang namanya 4 kalau ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama dengan menggunakan angket atau kuesioner. Nah, kemudian yang kedua dengan wawancara, kemudian observasi atau pengamatan, yang ketiga itu dengan dokumentasi. Pengumpulan data berdasarkan caranya tadi ya, ada misalkan dengan angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket adalah pengumpulan data ya dengan menyerahkan atau mengirimkan beberapa pertanyaan
daftar sebuah pertanyaan yang sudah dibuat, yang nantinya itu akan diisi oleh responden. Nah, apa responden? Nah, yang dimasukkan responden di sini ya orang yang nanti akan memberikan tanggapan atau respon yang menjawab dari pertanyaan kita buat. Ya, pastinya pertanyaan sini dibutuhkan untuk data atau informasi yang kita perlukan dalam penelitian kita. Nah, ini adalah angket. Untuk dalam khususnya untuk angket atau kuesioner, ini perlu teman-teman ketahui ya bahwa di dalam penyebaran kuesioner itu kita juga harus memikirkan ya kira-kira responden yang akan kita gunakan itu siapa. Kalau misalnya responden itu dalam penelitian kita memang diharuskan untuk mengisi sendiri jawaban dalam pertanyaan kita, maka di sini kita harus bisa mengkarakterkan dari kuesioner. Apakah dia masuk ke dalam kategori kuesioner terbuka atau kuesioner tertutup. Jadi dalam bentuk kuesioner ini ya ada kategori yang kuesioner terbuka dan ada yang tertutup. Nah, contoh kuesioner terbuka seperti apa? Nah, ini dia. Ya. Jadi kuesioner terbuka ini adalah ya di mana sebuah pertanyaan yang diajukan ke responden yang nantinya responden menjawab sendiri dari kalimatnya sendiri. Kan. Nah, misalnya seperti ini contoh, bagaimanakah pendapat Anda tentang harga smartphone di toko online saat ini? Nah, ini diberikan ya untuk diberikan kewajiban atau khususnya responden tadi menjawab pertanyaan. Yang dimana jawab pertanyaan itu ya responden tidak ada opsi atau pilihan jawaban, itu dibebaskan kepada responden untuk menjawab pertanyaan itu ya dengan kalimatnya sendiri. Jadi kalau seperti ini pasti ada kelebihan dan kekurangan yang didapatkan. Bagi pihak respondennya udah jelas ya jawaban itu ya bisa saja untuk tergantung ya, bagaimana pemahaman responden itu dalam pertanyaan yang kita ajukan. Nah, pasti dia menjawab dengan sesuai dengan apa yang dialaminya kan ya. Sedangkan bagi peneliti ya ini agak kesulitan ya pastinya dari kalau menurut saya. Kenapa? Karena banyak jawaban yang bervariatif. Jika misalkan ada jawaban yang bervariatif, maka kita untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan dalam pertanyaan itu berarti banyak kesimpulan. Ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan begini-begini jawabannya, ada yang begitu-begitu. Sehingga kita dalam peneliti ya ingin mengambil sebuah atau pengidentifikasian di dalam sebuah pertanyaan itu bervariasi banyak berarti. Berbeda dengan kuesioner yang tertutup. Ya, kalau kuesioner tertutup di sini itu kita memberikan sebuah pertanyaan kepada responden yang kemudian di dalam pertanyaan itu sudah ada pilihan jawaban. Ini masuk ke dalam kuesioner tertutup ya. Nah, misalnya seperti contoh mata kuliah pemrograman apa yang Anda kuasai? Nah, berarti di sini misalnya saya sebagai peneliti, saya hanya ingin mengetahui kira-kira responden dalam ruangan atau dalam sebuah kumpulan tadi, itu berapa banyak yang menguasai bahasa pemrograman, apakah Java, atau PHP, atau C#, atau VB.NET, atau mungkin dari 4 yang tadi tidak ada sama sekali yang mereka kuasai. Nah, dengan ada bentuk format kuesioner seperti ini, dengan ada pertanyaan dan jawaban pilihan sudah didapatkan, maka kita sebagai penelitinya sudah mendapatkan data pasti dari jumlah responden. Misalnya responden itu terdapat ada 10 orang. Dari 10 orang itu udah ketahuan, oh ternyata Java lebih banyak daripada bahasa pemrograman yang lain. Nah, dari khususnya sisi responden pun mereka dapat mengisi sesuai dengan keinginan. Dalam hal di sini mereka juga sudah ada pilihan. Ya, jadi tidak mengarah kemana-mana. Itu ya dari khususnya untuk kuesioner tertutup. Jadi semoga
para subbers dan kalian semua di sana yang menonton video ini bisa memahami dari kategori khususnya untuk angket atau kuesioner. Jadi dalam angket atau kuesioner itu sendiri ada kategori yang kuesioner yang terbuka, ada yang kuesioner yang tertutup. Keuntungan teknik angket ya pasti ada kelebihannya. Kalau udah bicara tentang kelebihan pasti juga ada yang namanya kekurangan. Kalau untuk kelebihan dari teknik angketnya sendiri ya dari banyak metode, angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisian ditentukan oleh responden itu sendiri. Nah, berarti ya dia silakan mengisikan dari khususnya untuk angket tersebut. Nah, ada beberapa kerugian pastinya. Oke, komponen angket agar efektif ya supaya kuesioner ya yang kita sebarkan nanti itu biar lebih efektif dan lebih efisien ya. Maka yang perlu diperhatikan komponen angket tersebut yang pertama ada subjek ya supaya si responden mempercayai bahwa ini benar-benar melakukan penelitian untuk kepentingan penelitiannya. Ya, yaitu apakah ada sebuah lembaga atau individu yang dalam hal ini tadi ya bisa diketahui bahwa penelitian ini siapa yang melakukan penelitian. Jadi di dalam angket harus ditulis setidaknya siapa yang melakukan penelitian atau mungkin lembaga yang melakukan penelitian. Ya, yang kedua adanya ajakan permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif. Ya, kita memberikan sebuah kata-kata yang bukan ya bisa dikatakan memerintah secara langsung, tapi kita memberikan mohon bantuannya untuk seperti itu kata-kata yang ada ajakan maka di sini akan menarik minat dari respondennya itu untuk mengisi dari kuesioner yang kita buat. Ada petunjuk pastinya, ya kan ya. Jangan kita langsung tiba-tiba di dalam kuesioner itu langsung masuk ya. Silakan Anda isi pertanyaan berikut. Nah, ini akan membingungkan ya, akan membingungkan dan akan mengurangi minat responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Sehingga nanti si respondennya ya kurang dalam pengisiannya, asal-asalan seperti itu. Oke, dan ada pertanyaan atau pernyataan beserta tempat mengisi jawaban baik secara tertutup. Pertanyaan di sini ya pernyataan setidaknya ada statement close statement ya closing statement dari penelitian kita tadi di akhir pertanyaan. Nah, ini ya khususnya untuk komponen angket tadi supaya lebih efektif. Hal yang perlu diperhatikan dalam pernyataan atau pertanyaan tadi, yang pastinya dari pertanyaan atau pernyataan yang dibuat kita dalam kuesioner atau angketnya harus jelas. Nah, harus jelas itu udah pasti. Karena kalau pertanyaan kita itu berputar-putar kemana-mana, itu pastinya akan membingungkan si person tadi untuk menjawab kuesioner kita. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada respon itu ganda atau sudah ditanyakan sebelumnya ditanyakan kembali, sehingga si responden membingung, ini pertanyaannya sudah diisi sebelumnya kok ditanyakan lagi. Nah, ini kalaupun ada yang seperti itu, ya duplikat atau ada penggandaan pertanyaan, biasanya ada variabel tertentu yang akan dinilai. Kemudian juga hindari pertanyaan atau pernyataan yang bias atau subjektif. Ya, sugestif kita itu dalam pertanyaan itu harus dihindari. Ya, ini dikatakan dalam sebuah hal perlu diperhatikan untuk membuat pertanyaan atau pernyataan. Oke, berdasarkan dari bentuk pertanyaan atau pernyataan, di sini ada 3 jenis. Ya, ada open-ended angket tadi sudah dijelaskan, ada angket yang tertutup. Ya, ada yang di mana angket semi terbuka dan tertutup. Ya.
Ya, yang kedua, teknik yang kedua itu adalah wawancara. Ya, tadi sudah angket, kemudian wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengajuan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau langsung direkam. Ini disebutkan dengan namanya wawancara. Faktor yang perlu kita ketahui yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara itu 4. Pewawancaranya bagaimana, respondennya seperti apa, dan harus jelas ada pedoman wawancara. Dan yang keempat, situasi wawancara. Jangan sampai kita yang mewawancarai orang lain, ya kan ya, nggak tahunya situasi dalam wawancara yang akan diwawancarain itu sangat tidak memungkinkan. Kita memaksakan tetap untuk wawancara. Nah, ini pastinya akan mempengaruhi ya data yang atau informasi yang akan kita gali kepada respondennya tadi. Oke, ya ini yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara. Adapun kelebihan dalam teknik wawancara, wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Ya, kalau angket tadi kan berarti harus membaca, kan ya. Ya, kalau memang respondennya bisa baca. Nah, ini masalahnya kalau misalkan target kita itu adalah respondennya adalah orang yang memang buta huruf, yang memang nggak bisa baca sama sekali. Nah, maka bisa kita lakukan dengan teknik wawancara ini. Ya, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. Jadi, kan karena kita secara langsung bertanya, maka disinilah kita bisa menjelaskan secara spesifik pertanyaan tersebut. Ya, pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden. Kalau tadi dengan menggunakan angket, ya karena kita menyebarkan angket, ya kita nggak bisa ngecek secara langsung jawabannya salah Pak, atau Bu, atau gimana. Tapi kalau dengan wawancara, kita bisa mengecek apa yang kita tanyakan, kita langsung bisa menjelaskan maksud dari pertanyaan tersebut. Sehingga bisa mengcross-check apakah jawaban yang dijawab oleh responden tadi itu benar atau sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan atau tidak. Nih, ya kekurangan pasti ada di dalam teknik wawancara. Ya kita membutuhkan kehadiran respondennya atau orang yang akan diwawancarai. Nah ini sehingga kehadiran kita juga di tempat itu, ya, orang yang akan kita wawancara itu bisa berkemungkinan akan mengganggu responden. Ya, kalau berbeda dengan angket ya, kalau angket kan kita tinggal mau kita menggunakan link ya seperti Google Form, atau kita langsung cetak kuesionernya suruh mereka ngisi ya. Jadi kita silakan mereka ngisi. Ya intinya privacy dalam pertanyaan itu terjamin sehingga respondennya ngerasa tidak terganggu di saat dia menjawab pertanyaan. Ini tergantung situasi ya, tergantung situasi dalam wawancara ataupun angket yang dilakukan dalam pengumpulan data. Nah, teknik wawancara juga sama dengan kuesioner ya. Ada wawancara yang terstruktur, ada yang wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara yang terstruktur, ini kita sudah memiliki daftar pertanyaan. Kalau saya menyarankan sebaliknya, ya di dalam wawancara itu memang dibutuhkan sebuah wawancara yang sudah kita siapkan pertanyaannya. Ya, karena supaya nanti data atau informasi yang kita butuhkan pada respondennya itu jelas. Jadi kita pun juga begitu ditanyakan persiapan pertanyaannya itu udah tahu, dan kita udah tahu apa yang akan kita tanyakan. Sehingga begitu nanti ada jawabannya, langsung kita bisa mencatat apa yang dijawabkan oleh responden tadi. Nah, yang kedua ada yang namanya wawancara tidak terstruktur. Ya, ini juga tidak ada masalah. Ya, di mana kita langsung datang ke tempat respondennya yang kita wawancarai. Kemudian spontanitas kita langsung mewawancarai dan mengutarakan pertanyaan. Ini juga pastinya sebelum kita melakukan spontanitas pertanyaan itu, pasti kita sudah memikirkan apa nih data-data yang akan kita inginkan dalam wawancara tersebut. Tuh. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara,
Nah, pasti ini penampilan fisik ya. Nggak mungkin kita ingin mewawancarai orang, tapi secara fisik ya dari pakaian itu kita berantakan. Kan ya. Nanti di saat kita wawancara bingung ya orang yang diwawancara. Ini orang beneran peneliti atau gimana? Nah, seperti itu. Ya, secara fisik itu sangat diperlukan dalam wawancara. Ya, secara fisik bukan hanya berpakaian, ya dari segi fisik kita juga jangan sampai ya di saat kita ingin mewawancarai orang, akan tetapi kita sebelum wawancara dilakukan, kita melakukan misalnya ngerokok, ya kan, sehingga di saat setelah merokok suara kita di saat berbicara, nah ini akan membuat orang yang kita wawancara itu ilfil ya, atau mungkin kita habis makan sesuatu dan lain-lain. Ini juga perlu dijaga secara fisik. Oke. Berikutnya ya pasti ini sikap dan tingkah laku perlu kita perhatikan di saat wawancara. Dan identitas ini penting ya, kita harus bisa memperkenalkan diri kita kepada orang yang diwawancara. Nah ini tadi kesiapan materi. Makanya tadi saya bilang, di saat kita wawancara, saya menyarankan sebaiknya kita menggunakan wawancara yang terstruktur, ya, supaya untuk pelaksanaan wawancara yang kita lakukan itu kesiapan materinya udah matang, yang sudah siap, dan kita pun ingin mendapatkan data itu juga banyak, sehingga kita udah bisa melakukan penggalian pertanyaan yang sudah kita siapkan ya. Oke. Nah itu hal yang perlu diperhatikan. Yang lainnya ya pastinya di sini kita sebaiknya berjanjian dulu ya, perjanjian kepada responden, dan di saat kita mulai melakukan wawancara ya, janganlah langsung mengajukan sebuah pertanyaan sama seperti angket atau kuesioner tadi ya. Alangkah baiknya itu kita terlebih dahulu ya melakukan kalimat pembuka ya, mukadimah dulu. Cuman ya mukadimahnya jangan terlalu panjang-panjang kan ya, sehingga mukadimahnya aja bisa sampai 1 jam, itu nggak tepat juga. Jadi kalau mukadimahnya setidaknya misalnya kita memperkenalkan diri, kemudian kita menjelaskan dalam penelitian kita ini kita melakukan apa mungkin yang perlu kita dapatkan dalam penelitian ini ya, supaya responden yang akan kita wawancara itu bisa memahami maksud dan tujuan dari yang akan kita lakukan dalam wawancara tersebut. Ya, yang ketiga itu ada yang namanya observasi. Ya, bagi teman-teman semua di sana ya, yang namanya observasi ya atau pengamatan ya, asumsi kita ya udah pasti pengamatan, berarti kita mengamati. Kalau mengamati maka kita akan berasumsi mata kita oke. Ya, tapi di sini bukan hanya pengamatan mata yang diperhatikan ya, namun di sini ya adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan kemudian serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi itu sendiri. Ya, sesuai dengan tujuan empiris yang kita gunakan. Jadi di saat kita melakukan pengamatan, ya, kita dalam pengamatan itu bukan hanya sekedar memperhatikan. Apa yang kita perhatikan sebaiknya kita catat, kemudian kita dokumentasikan. Ada sistem, oke, misal contoh, saya ingin mengamati sebuah sistem informasi gaji karyawan di perusahaan A. Nah, apa yang saya amatin ini? Berarti proses bagaimana sistem gaji yang dilakukan. Ternyata kita memperhatikan di saat gaji yang dilakukan itu masih dengan dicarikan bukan manual atau gimana, dalam proses inputannya kah atau transaksi yang dilakukan. Nah ini ya, ini dalam yang namanya observasi ya, pemilihan, pengamatan, mengedit, dan fokus pengamatan. Oke, itu tadi ya dalam observasi. Adapun kelebihan dari teknik observasi ya,
kita mendapatkan data yang diperoleh itu adalah data yang aktual atau segar, karena kita langsung ke lapangan dan kita langsung mengamati dan melihat proses sistem yang terjadi itu seperti apa, dah sesuai nggak kira-kira dari pengidentifikasian masalah yang ada di dalam penelitian kita. Yang kedua, keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung karena kita memang melihat bagaimana sistem yang berjalan. Seperti itu. Itu dia kelebihan teknik observasi. Ada kelebihannya, pasti juga ada kekurangannya. Oke, nah observasi berdasarkan keterlibatan pengamat, ada yang dimana masuk observasi partisipan, ada observasi observasi tak partisipan. Observasi partisipan di sini pengamat langsung terlibat dan dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam subjek yang ditelitinya. Kalau yang tak partisipan atau tidak melakukan pengamatan secara langsung, berarti dia hanya melakukan pengambilan data atau dia hanya mencatat dalam pengambilan data tersebut. Nah, ini ya dalam keterlibatan pengamat ya, atau pengamati yang di dalam melakukan kegiatan observasi tadi. Hasil dari observasi itu biasanya hasilnya sama dengan informasi sebelumnya ya, yang sudah diperoleh lewat wawancara, studi pustaka ataupun sumber-sumber yang lain. Hasil observasi itu bersifat komplementer atau melengkapi informasi yang sebelumnya sudah kita dapati. Jadi hanya sekedar sebagai pelengkap data yang sudah kita kumpulkan. Dan dia bersifat kontras atau sangat berbeda dengan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Oke, nah observasi berdasarkan cara pengamatannya juga sama seperti angket dan juga wawancara tadi. Ya, observasinya bisa dengan struktur, ada yang secara tak berstruktur. Ya, sama seperti tadi. Pengamatan yang dimana dilaksanakan menggunakan pedoman pengamatan. Jadi kita sudah ada pedoman pengamatan yang kita lakukan. Ini berarti masuk ke dalam kategori observasi terstruktur. Nah, sedangkan pengamatan dilakukan ya dalam melaksanakan observasi melakukan pengamatan secara bebas, ya terserah mau bagaimana. Ini masuk ke dalam kategori yang namanya pengamatan tak terstruktur. Nah, kemudian yang keempat, ya itu ada yang namanya studi dokumentasi. Ya, ini adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Namun kita melakukan ya pengumpulan data tadi melalui dokumen-dokumen. Berarti ya kita hanya berbicara tentang studi dokumentasinya. Ya, apakah itu dalam bentuk laporan ya, ataukah bentuk buku harian, majalah, koran atau laporan-laporan lainnya, atau mungkin bisa melalui dari rapat notulen. Ya. Misalnya studi literatur kita hanya menggunakan pengamatan kita hanya beberapa pendapat-pendapat peneliti. Ya, berarti kita berbicara tentang studi dokumentasi. Berarti kita berbicara tentang namanya laporan-laporan yang dibuat, data yang ada itu yang kita kemas sebagai informasinya. Oke. Ya, kelebihan dari studi dokumentasi ya ini menjadi sebuah pilihan alternatif kita di dalam pengumpulan data. Ya, untuk penelitian yang menggunakan data menjangkau jarak jauh yang ke masa lalu, ini kita bisa menggunakan dengan studi dokumentasi. Oke, ya ada kekurangan pastinya ya, tersedia secara selektif. Ya, biasanya data dokumentasi studi dokumentasi ini tidak komplit. Maksudnya data yang terdapat dalam dokumen biasanya tidak lengkap. Ya, untuk di situ dulu ada yang mungkin nanti teman-teman ada yang ingin diutarakan pertanyaan, ada yang masih bingung ingin ditanyakan dalam sebuah teknik pertanyaan, ya nanti silakan teman-teman kirimkan atau silakan tuliskan komentar ya pertanyaan apa yang akan teman-teman tanyakan, dan nanti saya akan secepat mungkin berusaha mungkin untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian juga jangan lupa ya di like jika misalkan apa yang informasi yang disampaikan tadi itu memang bermanfaat untuk kalian. Ya, nah kemudian selanjutnya dalam
Metode pengumpulan data biasanya dilakukan dengan penggunaan dua metode, apakah dengan sensus atau dengan metode sampling. Dalam sampling ini ada sampel random, ada sampel sistematis, ada sampel daerah atau area, dan ada sampel berstrata. Dalam sensus maksudnya di sini ya, metode pengumpulan data yang dilakukan itu dengan cara mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan. Jadi misal contoh, saya ingin mengambil sebuah data mahasiswa. Berarti semua mahasiswa itu saya ambil. Berarti saya sensus. Saya melakukan metode pengumpulan data yang bersensus. Jadi pengambilan populasi semuanya, keseluruhan populasi itu diambil. Dan yang kedua ada tadi namanya sampling. Ini adalah sampling mewakili ya, dari misalnya populasinya ada 1000, maka sebagai data yang akan diambil sebagai mewakili ya untuk yang nantinya data diperlukan. Nah, ini yang dimaksud adalah sampling. Jadi data perkiraan data yang akan diambil itu sudah diketahui dengan pastinya dengan beberapa rumus yang digunakan. Misalnya ada 1000 mahasiswa, ya sebagai sampling untuk data informasi yang akan diperlukan sekitar diambil 250 orang atau 200 orang. Itu dikatakan dengan yang namanya sampling. Oke, baiklah ya. Nah, jadi kita udah dapat pastinya sebuah kesimpulan di dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam sebuah penelitian itu sangat penting sekali. Ya, bagi para teman-teman semuanya yang melakukan penelitian ya, memang data itu sangat diperlukan ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa data itulah nantinya akan menjadi sebuah pertimbangan atau sebuah peristiwa yang nantinya akan menjadi sebuah conclusion untuk kita menarik sebuah kesimpulan dari penelitian kita. Nah, jadi jangan ditinggalkan dengan yang namanya data. Nah, dalam teknik pengumpulan data itu pun ya kita juga harus memperhatikan. Ya, kita harus memilih, kita harus bisa memastikan dalam penelitian kita ini kita melakukan apa dalam pengumpulan datanya. Apakah kita dengan cara kuesioner atau dengan cara wawancara atau dengan observasi atau dengan yang keempat tadi studi dokumentasi. Ya, bisa salah satu saja kita pakai atau ketiga, dua dan seterusnya tadi bisa juga kita gunakan. Tergantung dari penelitian yang kita lakukan dan data yang akan kita lakukan. Ya, semakin banyak teknik pengumpulan data yang kita pakai, pasti semakin banyak juga sebagai pendukung data sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Oke, baiklah. Nah, bagaimana para sobat semuanya? Ya, mudah-mudahan dari video yang kita sampaikan tadi itu bisa bermanfaat untuk kalian nanti ke depan, dan mudah-mudahan pastinya ilmu yang sudah saya sampaikan tadi itu bermanfaat untuk kalian. Karena ya kalau kita memiliki sedikit ilmu, maka alangkah lebih baiknya ilmu tersebut kita sebarkan kepada orang banyak supaya bisa lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi orang lain. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian memang ada kesulitan dalam penjelasan video tadi, tinggalkan saja komentar di bawah deskripsi. Nanti akan saya coba jawab, dan jika misalnya video kita ini membantu kalian, silakan di like dan di share sebanyak-banyaknya. Dan supaya nanti kalian tidak ketinggalan ya di video kita berikutnya, karena dalam channel saya di sini pastinya ada tutorial pembelajaran, ada kuliah live streaming, ada juga di mana ya ini juga hanya khusus untuk mahasiswa yang saya ajarkan. Ini adalah untuk umum. Karena ya memang saya buat untuk channel ini supaya bisa berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian semuanya. Jangan lupa ya di subscribe untuk pengembangan channel kita. Oke,
Saya undur diri, saya Ibnu Sani Wijaya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya di Ibnu SWOT Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.